Ada cerita waktu itu di daerah Shibam kalau tidak salah ya, daerah Shibam di negara Yaman, Hadramaut Yaman, Shibam. Jadi waktu itu ada seorang wali min auliya Allah. Memang wali ini. Dia kehilangan onta atau keledai, anggaplah keledai ya, kehilangan keledai atau kehilangan onta begitu. Nah sayangnya onta atau keledai ini yang dimilikinya itu tidak ada satupun yang tahu kecuali dia. Jadi mungkin si wali ini memelihara keledai itu dari kecil sampai besar, nggak ada yang tahu satupun kecuali dia. Nah kemudian onta ini atau keledai ini dicuri oleh pencuri, diambil sama pencuri. Namanya wali, dia mempunyai sesuatu karamah. Maka si wali ini pun ya bahasa kitanya bisa melihat dengan mata batinnya bahwa si fulan itu yang telah mencuri dia punya onta atau keledainya itu. Nah, ketangkaplah malingnya. Malingnya ketangkap. Ketika ketangkap, si wali ini mau ngambil, ini saya punya onta ini saya punya keledai. Kata si pencurinya, mana buktinya, mana saksinya bahwa onta ini atau keledai ini punyamu. Pencurinya juga berani juga sama si wali ini. Nekat mencuri punya si wali. Kata wali, aku nggak punya saksi, tapi aku yakin. Seyakin-yakinnya aku katakan dan aku tidak bohong bahwa binatang ternak ini adalah punyaku. Kata si pencuri, tidak mungkin ini punyamu. Ini adalah di tanganku, berarti ini punyaku, bukan punyamu. Marah si wali tadi. Nah, untuk supaya adil, maka si wali ini datang ke hakim. Kepada, ya bahasa kita buka persidangan. Si wali ini mengadu kepada si hakim bahwa keledainya telah dicuri. Si hakim pun buka persidangan. Apa kasusnya? Kata si hakim. Si wali ini berkata, wahai hakim, saya punya keledai dicuri sama orang ini. Ya, kata si hakim, keledai ini kan ada di tangannya si fulan ini. Bagaimana engkau mengatakan dia mencuri keledaimu? Sedangkan buktinya keledai ini di tangan dia. Apakah ada saksi yang mengatakan bahwa keledai itu punyamu? Si wali ini berkata, saya nggak punya saksi. Karena keledai ini saya pelihara, bahasa kita ya, dari kecil sampai saat ini, itu nggak ada yang tahu kecuali saya sendiri. Kata si hakim, bagaimana aku bisa menghukumkan keledai ini punyamu, sedangkan tidak ada satupun saksi yang mengatakan keledai ini punyamu. Dan yang parahnya keledai ini ada di tangan si fulan ini. Dan dia mengaku keledai ini punyanya. Bagaimana ini? Kata si wali tadi mengatakan, hakim, saya ada saksi. Siapa saksinya? Keledai itu sendiri. Bagaimana membuktikannya? Keledai ini akan bicara katanya. Karena dia seorang wali, dia bikin bicara tuh keledai. Si wali ini berkata, wahai keledai, beritahukan dirimu, siapakah pemilik dirimu itu. Dengan izin Allah nih ya, keledai ini bicara. Ya hakim, bicara nih. Ya hakim, saya ini keledai, pemilik saya ini adalah si tuan ini, si tuan wali ini. Si tuan wali ini. Kata si hakim, wahai tuan, binatang itu tidak bisa dijadikan saksi. Karena binatang itu adalah binatang ghairul akil, binatang yang tidak berakal. Walaupun dia bisa bicara, tapi tidak bisa jadikan saksi. Akhirnya apa ya? Ya kalau ibarat hitungan di atas kertas, si wali ini kalah. Karena dia nggak punya saksi, dan walaupun keledai itu bisa bicara, tapi nggak bisa diambil saksi karena memang binatang.
Kata si hakim tidak bisa. Mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan keledai ini punyamu. Karena keledai ini di tangan si fulan, maka keledai ini secara zahir, secara syariat punyanya dia. Marah si hakim ini, marah si wali ini. Wahai hakim katanya, putuskan bahwa keledai itu punyaku. Karena ini sudah jelas keledai ini bisa bicara. Kata si hakim tidak bisa, wahai tuan, keledai tidak bisa jadikan saksi walaupun dia bisa bicara karena dia binatang. Marah si wali, kalau engkau tidak menghukumkan, tidak memutuskan bahwa keledai ini punyaku, bumi akan memakan kamu. Wahai bumi, telan ini si hakim. Maka si hakim itu, para jamaah, ya memang dia punya doa mustajab. Maka bumi itu terbuka. Masuklah si hakim ini ke dalam tanah sampai selututnya sudah. Ya, dari ujung kaki sampai lutut. Lalu si wali bilang, "Hai hakim, nih, sudah sepertiga badanmu tertelan bumi. Katakan, hukumkan bahwa keledai itu punyaku." Kata si hakim, "Aku tidak bisa menghukumkan keledai ini punyamu. Karena keledai walaupun bisa bicara tidak bisa dijadikan saksi karena dia binatang." Marah lagi si wali ini. "Kalau begitu tenggelam kamu yang kedua kali." Maka si hakim ini tenggelam sampai ke dada. Ke dada sudah. Ayo, putuskan ini bahwa keledai ini punyaku. Apa kata hakim? Tidak bisa. Secara hukum syariat, aku menghukumkan yang zahir. Karena hukum fikih itu kan menghukumkan yang zahir, yang terlihat oleh mata kepala. Keledai tidak bisa dijadikan saksi karena dia binatang. Wali tadi marah lagi. "Kalau begitu tenggelam kau ke muka bumi, kau masuk dalam bumi." Hakim itu akhirnya masuk ke dalam bumi. Tapi ternyata hakim ini juga wali. Jadi wali ketemu wali. Si hakim ini juga wali, tapi dia berpegang dengan syariat. Ya kayak Nabi Khidir sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan juga Nabi, bahkan Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Musa berpegang dengan syariat. Kalau siapa namanya? Kalau Nabi Khidir kan Nabi juga. Tapi dia berpegang kepada hakikat. Makanya diprotes terus Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nggak salah Nabi Musa, Nabi Khidir nggak salah juga. Karena ada jalurnya masing-masing. Begitu juga kasus ini. Si hakim nggak salah, si wali nggak salah. Si hakim itu tenggelam, benar tenggelam masuk ke dalam bumi. Tapi dia juga wali. Lalu dia bilang sama Allah Ta'ala, "Ya Allah, syariatuka. Ya Allah, ini syariatmu. Aku menghukumkan ini dengan sesuai syariat. Kalau aku tidak menghukumkan dengan sesuai syariat, lalu apa gunanya persidangan ini?" Tiba-tiba apa? Loncat si hakim ini. Ternyata sakti juga. Tenggelam, loncat dia. Cuak, terbang dia. Ini Sibam ceritanya di Hadramaut. Terbang si wali tadi, langsung turun, berdiri di atas tanah. Berhadap-hadapan antara wali dengan si hakim ini. Cuman si hakim ini wali syariat, sedangkan si wali ini wali hakikat lah bahasa kitanya. Melihat kejadian itu, si pencuri tadi bilang, "Stop," katanya. Sudah, jangan bertengkar. Aku takut. Jangan-jangan aku yang tenggelam, katanya si pencuri ini. Nah, aku mengaku, katanya. Keledai ini punya si wali ini. Keledai ini punya si wali ini. Sudah. Akhirnya keledai itu dikembalikan. Si hakim pun dengan si wali tadi berjabat tangan, saling berpelukan. Ya, sama-sama sakti. Sama-sama sakti. La ilaha illallah. Nah itu ya, modelnya seperti itu tuh. Jadi kata ulama, ya guru saya cerita tuh, kalau seandainya ada seorang wali, walaupun dia minum khamar nggak mabok nih, tetap syariat ditegakkan. Tetap syariat ditegakkan. Karena syariat ya syariat. Ada saya pernah dengar cerita, wallah alam, itu di Jawa, Gus siapa gitu ya. Gus ini unik, kalau dia dakwah dia ke diskotik. Ya, ke diskotik. Nah, jadi murid-muridnya itu banyak ya
Ya, mantan-mantan pelacur atau apa begitu. Nah, jadi waktu itu dia ke diskotik sama muridnya. Disuguhkan minuman khamar, dia minum khamar. Muridnya berkata, Gus, kenapa engkau minum khamar? Kata Gusnya, aku gak minum khamar. Nah terus apa? Aku ini lagi buang khamar ini ke lautan. Aku buang khamar ke laut. Jadi aku gak minum. Gak percaya katanya. Sini katanya. Maka dibukakan mulutnya tadi. Kamu lihat nih. Pas dilihat sama muridnya, ternyata di dalam mulutnya itu adalah lautan. Jadi khamar itu nggak diminum secara hakikat, tapi secara syariat ya masuk ke mulut. Nah guru saya mengatakan kalau seandainya ada seorang wali seperti itu, tetap ditegakkan hukum syariat. Ya syariat itu tidak pandang bulu. Itu kalau seorang wali. Tapi seorang nabi, Nabi Khidir ini tidak berlaku baginya syariat. Makanya Nabi Musa tidak merajam, tidak mengkisos. Kenapa? Karena yang dipandang ini adalah hakikat. Dan Nabi Khidir seorang nabi, kita yakini seorang nabi adalah ma'sum. Kayak Nabi Ibrahim yang kita ceritakan tadi. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu jadi menyembelih anaknya Nabi Ismail, tidak berlaku baginya untuk sanksi sanksi gara-gara menyembelih anak. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Dan itu khusus hanya bagi nabi. Tapi kalau seorang wali, syekh murabbi, syekh thariqat, ya, apa lagi ya? Yang zaman sekarang ini banyak kan ya, macam-macam guru ini guru itu, maka kalau berbuat salah tetap disangsi, tidak ada urusan. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Mudah-mudahan kita semuanya berjalan di jalan syariat Allah Ta'ala. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. La ilaha illallah. Itu sama kisahnya siapa ya? Nabi Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pandangannya hakikat. Sunan Kalijaga pandangannya syariat. Kedua-duanya wali, sama-sama sakti. Sama-sama sakti. Tapi karena ajaran Syekh Siti Jenar ini sudah terlalu tinggi, yang bahaya kalau dipegang sama orang awam, apa bahasa Jawanya? Apa maniyahu tagalung kah apa istilahnya itu ya? Kalau dalam bahasa punya wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud. Bagi dia nggak salah. Tapi bagi orang yang mengikutinya hati-hati. Nah, makanya wallah alam benar tidak ceritanya yang simpang siur. Maka Syekh Siti Jenar ini pun diberikan sanksi dibunuh. Wallah alam cerita benar ini tidak bagaimana wallah alam ya. Nah itu di Jawa, di tanah Jawa. Kalau di di Banjar, Datu Abulung. Ketika dibunuh, muncrat darahnya bertuliskan La ilaha illallah. La ilaha illallah itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Mendarah daging. Nah, bagi dia nggak salah, bagi kita ini yang ikutin parah. Sama umpama ada wali majdzub. Kalau sekarang ini kan yang terkenal di Jakarta siapa? Habib Syekhon Al-Bahar. Habib Syekhon Al-Bahar, majdzub. Dia wali. Bagi orang yang memandang wali dengan hakikatnya dia wali. Tapi jangan coba-coba untuk disuruh jadi imam. Mentang-mentang wali, bib, jadi imam, bib. Walinya majdzub. Kalau sampai datang majdzub, dia berjoget jadi imam, habis kita kacau. Nah, jadi dalam ibadah nih ya, dalam ibadah, kasus wali dengan orang alim, ahli syariat dengan wali, yang diutamakan ulama, yang ilmu syariat. Walaupun ini wali nih, tapi bacaannya nggak bagus, bacaannya nggak rapi.
Ada orang ahli syariat, bacaan Qurannya bagus, semuanya baik, itu yang jadi imam. Ya, itu yang jadi imam. Nah, ini perlu diketahui. Jangan mentang-mentang ini ada si ulama ini, ada ulama, tapi bacaannya sembrono. Memang ada orang begitu, bacaannya enggak tapi fasih, tapi kalau berdoa kabul. Doanya kabul karena dia punya kebersihan hati. Cuman lidahnya saja enggak pandai. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa bilang punya lidah karena waktu kecil memakan temakan bara api. Yang berdakwah berdua Nabi Musa dengan Nabi Harun, karena Nabi Harun yang sebagai ahli bicara. Karena Nabi Harun bacaannya fasih. Nah, jadi ingat itu, kalau yang ada wali umpama ulama besar atau ulama siapa gitu ya, guru, tapi bacaannya nggak bagus, jangan jadi imam. Jangan. Suruh jadi makmum. Yang imam yang fasih bacaannya, yang mengerti tentang ilmu syariat. Jadi masing-masing punya jalurnya. Baik, seperti itu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Khidir ini sampai sekarang masih ada atau tidak? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.